Di sebuah negeri, di mana langit malam tidak pernah benar-benar gelap. Bintang-bintang bukan sekadar benda langit, melainkan saksi bisu dari setiap nafas yang dihembuskan manusia. Di sana, terdapat sebuah nubuat kuno yang tertulis pada lembaran perak, menyatakan bahwa setiap 1000 tahun, sebuah bintang akan jatuh, bukan untuk hancur, melainkan untuk menentukan nasib dua jiwa. Kaelen adalah seorang penjaga menara astronomi yang menghabiskan seluruh hidupnya menghitung pergerakan cahaya, mencari pola di antara kekacauan kosmos yang maha luas. Sementara itu, Lyra terlahir sebagai putri dari klan penyihir matahari, yang setiap langkahnya dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan, namun terasa seperti penjara baginya. Mereka berdua tumbuh di dunia yang terpisah oleh garis kasta sihir yang tak tertembus. Kaelen yang mencintai kegelapan yang tenang, dan Lyra yang terpaksa memeluk cahaya yang membakar. Namun, ramalan bintang yang jatuh telah lama menyebutkan bahwa penyatuan antara bayangan dan cahaya akan membawa bencana besar bagi keseimbangan dunia mereka. Raja-raja penyihir takut akan ramalan tersebut. Percaya bahwa jika seorang penjaga malam dan putri matahari bersatu, maka realitas akan runtuh menjadi debu bintang. Kaelen pertama kali melihat Lyra di perbatasan hutan yang memisahkan distrik rembulan dengan lembah cahaya. Saat matahari mulai terbenam dan bulan mulai menampakkan diri, pertemuan itu tidak disengaja. Namun bagi semesta, itu adalah sebuah tabrakan dua galaksi yang sudah direncanakan sejak awal penciptaan. Lyra sedang mencoba melepaskan diri dari pengawal istananya, mencari tempat di mana dia tidak perlu menjadi pusat perhatian, tempat di mana dia bisa sekadar menjadi dirinya sendiri. Di sanalah dia menemukan Kaelen, berdiri di atas tebing dengan teleskop kuno yang terbuat dari tulang naga, menatap ke arah utara yang sunyi. Tidak ada kata-kata yang diucapkan pada detik pertama. Hanya ada hening yang terasa lebih keras daripada ledakan guntur di tengah badai. Kaelen merasakan getaran sihir Lyra yang begitu murni. Seolah-olah wanita itu sendiri adalah matahari yang jatuh ke bumi untuk menyapa bumi yang beku. Apakah kamu sedang menunggu bintang yang akan jatuh itu? Suara Lyra memecah kesunyian, lembut namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Kaelen menoleh perlahan, menyadari bahwa ramalan yang dia pelajari selama bertahan-tahan kini berdiri tepat di depannya dalam wujud seorang manusia. Aku tidak menunggunya, jawab Kaelen pelan. Aku hanya sedang mengamati bagaimana langit bersiap sayap untuk mengucapkan selamat tinggal pada salah satu anaknya. Sejak sore itu, takdir mulai merajut benang-benang terlarang yang menghubungkan mereka melampaui batas logika dan aturan yang ditetapkan oleh para tetua. Mereka mulai bertemu secara rahasia di sela-sela pergantian waktu saat dunia terjebak dalam cahaya remang yang mereka sebut sebagai jam antara. Di bawah bayang-bayang pohon raksasa yang daunnya bercahaya biru, Kaelen mengajarkan Lyra tentang rasi bintang yang menentukan kepribadian seseorang. Lyra, sebaliknya, menunjukkan kepada Kaelen bagaimana sihir matahari bisa digunakan untuk menghangatkan hati yang paling dingin sekalipun, tanpa harus membakarnya. Cinta mereka tumbuh seperti tanaman liar di atas bebatuan yang keras. Sulit untuk dimulai, namun mustahil untuk dicabut tanpa meninggalkan luka yang dalam. Namun, para tetua klan mulai merasakan ada yang tidak beres dengan aliran sihir di dunia. Cahaya matahari mulai meredup, dan kegelapan malam menjadi terlalu pekat. Takdir sedang mencoba menarik kalian kembali ke tempat masing-masing, bisik angin malam yang seolah-olah menjadi peringatan bagi kedua kekasih itu. Ramalan itu mengatakan bahwa bintang yang jatuh akan menjadi pemutus rantai jika dua jiwa yang terikat berani menentang hukum alam. Kaelen tahu bahwa mencintai Lyra berarti mengundang kemurkaan dewa-dewa bintang yang menguasai jalannya waktu. Lyra tahu bahwa berada di pelukan Kaelen berarti dia harus melepaskan mahkota dan segala keagungan yang telah diwariskan kepadanya selama turun-temurun. Suatu malam, langit berubah menjadi merah darah, pertanda bahwa bintang yang dijanjikan dalam nubuat akan segera melepaskan diri dari takhta langitnya. Orang-orang di seluruh negeri mulai berdoa, ketakutan akan kehancuran yang mungkin dibawa oleh jatuhnya sang cahaya abadi. Namun, bagi Kaelen dan Lyra, bintang itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menulis ulang takdir yang selama ini mengurung mereka dalam kesendirian. Mereka berjanji untuk bertemu di puncak gunung Seribu Janji, tepat saat bintang itu menyentuh atmosfer bumi. Pendakian menuju puncak itu tidaklah mudah. Kaelen harus melawan ilusi-ilusi kegelapan yang diciptakan oleh pikirannya sendiri yang penuh keraguan. Lyra harus melarikan diri dari penjara emasnya, menggunakan sisa sihir matahari untuk menembus gerbang-gerbang gaib
yang menjaganya. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah gravitasi dunia mencoba menarik mereka jatuh ke jurang keputusasaan. Jika kita gagal, kita akan menjadi debu yang terlupakan, kata Kaelen dalam hatinya. Namun tangannya terus menggenggam jimat yang diberikan Lyra di sisi lain gunung. Lyra melihat bintang itu mulai meluncur, meninggalkan jejak api keemasan yang membelah kegelapan malam dengan sangat indah. Air matanya mengalir, bukan karena takut, melainkan karena keindahan dari sebuah kehancuran yang begitu agung dan megah. Akhirnya, mereka bertemu di puncak yang bersalju, di mana udara begitu tipis, sehingga setiap nafas terasa seperti meminum es yang tajam. Mereka berdiri berhadapan. Sementara di atas mereka, bintang jatuh itu semakin membesar, memenuhi seluruh pandangan mata. Kita tidak bisa melawan apa yang sudah tertulis, bisik Lyra. Suaranya gemetar saat dia melihat bayangan kematian di dalam cahaya bintang tersebut. Kaelen menarik tangan Lyra, menariknya mendekat hingga mereka bisa merasakan detak jantung satu sama lain yang berdegup kencang. Ramalan itu tertulis di atas perak, tapi janji kita tertulis di dalam jiwa yang melampaui segala benda mati, tegas Kaelen. Saat bintang itu menghantam bumi beberapa mil dari tempat mereka berdiri, sebuah ledakan energi murni menyapu segalanya. Namun, alih-alih hancur, Kaelen dan Lyra menggunakan kekuatan cinta mereka yang terlarang untuk menciptakan perisai dari kombinasi cahaya dan bayangan. Sihir matahari Lyra yang panas bertemu dengan sihir malam Kaelen yang dingin, membentuk pusaran energi yang menyeimbangkan kekuatan bintang yang jatuh tersebut. Dunia sejenak berhenti berputar. Tidak ada suara, tidak ada gerak, hanya ada keberadaan mereka di titik nol penciptaan kembali. Di bawah bayangan bintang yang jatuh itu, mereka membisikkan janji yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Janji untuk tidak pernah melepaskan, meskipun semesta mencoba memisahkan mereka dengan ribuan tahun cahaya. Ketika debu mulai mereda dan cahaya bintang itu menyatu dengan tanah, sebuah keajaiban terjadi di tempat jatuhnya sang bintang. Bukan kawah kehancuran yang terbentuk, melainkan sebuah lembah yang dipenuhi bunga-bunga kristal yang bersinar dalam kegelapan. Lembah itu menjadi bukti nyata bahwa takdir bukanlah penjara, melainkan kanvas yang bisa diubah warnanya jika seseorang memiliki keberanian. Namun, kemenangan mereka hanyalah awal dari perjuangan yang lebih besar melawan para tetua yang tetap menginginkan mereka terpisah. Para penyihir matahari menganggap perbuatan Lyra sebagai pengkhianatan tertinggi terhadap darah suci mereka. Para penjaga malam menuduh Kaelen telah mencemari kemurnian kegelapan dengan membawa cahaya asing ke dalam menara. Mereka berdua terpaksa menjadi pelarian di dunia yang mereka selamatkan sendiri, bergerak di bawah radar sejarah yang tertulis. Kaelen menggunakan pengetahuannya tentang bintang untuk menavigasi jalan-jalan tersembunyi di hutan-hutan terlarang. Lyra menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka-luka mereka dan menciptakan ilusi agar mereka tidak mudah ditemukan oleh para pengejar. Kehidupan sebagai pelarian sangatlah berat, namun bagi mereka, setiap momen dalam pelarian adalah kebebasan yang paling murni. Mereka makan dari buah-buah liar yang tumbuh di tempat-tempat yang tidak berani dikunjungi oleh orang biasa. Mereka tidur di bawah langit terbuka, tidak lagi takut pada bintang-bintang, karena kini mereka tahu rahasia di baliknya. Takdir terus mencoba menguji mereka dengan mengirimkan badai salju abadi dan monster-monster yang lahir dari ketakutan manusia. Namun, setiap tantangan hanya membuat ikatan di antara mereka menjadi sekuat berlian yang ditempa di bawah tekanan bumi. Apakah kamu menyesal? Tanya Lyra suatu malam saat mereka duduk di depan api unggun kecil yang terbuat dari kayu sihir. Kaelen menatap mata Lyra, melihat pantulan api yang menari-nari di sana, dan tersenyum dengan ketulusan yang luar biasa. Aku lebih suka mati sebagai pemberontak bersamamu, daripada hidup selamanya sebagai penjaga menara yang kesepian, jawabnya. Ramalan kedua muncul di kalangan masyarakat, menyebutkan tentang dua orang yang akan membawa perubahan permanen pada struktur sihir dunia. Dikatakan bahwa mereka akan menemukan jantung bintang, sebuah relik yang terkubur di bawah lembah bunga kristal. Jantung bintang memiliki kekuatan untuk menyatukan kembali semua klan sihir yang selama ini saling bermusuhan. Mendengar hal ini, Kaelen dan Lyra memutuskan untuk kembali ke tempat bintang itu jatuh, tempat di mana janji mereka pertama kali diucapkan. Mereka tahu bahwa kembali ke sana berarti masuk ke dalam jebakan yang sudah disiapkan oleh para tentara kerajaan. Benar saja, saat mereka tiba di lembah bunga kristal, ribuan penyihir sudah mengepung area tersebut dengan senjata sihir yang terhunus. Raja Matahari berdiri di depan mereka, wajahnya keras dan penuh dengan kebencian terhadap perubahan yang dibawa oleh putrinya sendiri. Kembalikan keseimbangan ini, Lyra, atau kau akan menyaksikan kekasihmu hancur menjadi abu, ancam sang raja.
Lyra melangkah maju. Tangannya tidak lagi gemetar, melainkan bersinar dengan cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari manapun. Dia menyadari bahwa kekuatannya bukan berasal dari darah bangsawannya, melainkan dari keberaniannya untuk mencintai. Kaelen mengangkat tangannya, dan kegelapan di sekitar lembah mulai bergerak sesuai dengan perintahnya, membentuk barisan pertahanan yang kokoh. Pertempuran besar pecah di lembah bunga kristal. Namun itu bukan pertempuran fisik semata, melainkan pertempuran ideologi. Setiap kali penyihir menyerang dengan api, Kaelen meredamnya dengan ketenangan malam. Setiap kali kegelapan mencoba menelan mereka, Lyra meneranginya dengan kehangatan kasih sayang. Di tengah kekacauan itu, tanah di bawah mereka terbelah, menyingkap sebuah permata biru raksasa yang berdenyut seperti jantung manusia. Itulah jantung bintang, sumber energi yang selama ini menjadi misteri bagi seluruh peradaban sihir. Kaelen dan Lyra menyentuh permata itu secara bersamaan, menyatukan sisa-sisa energi mereka ke dalam inti kristal tersebut. Sebuah gelombang kejut yang penuh kedamaian memancar keluar, melumpuhkan semua senjata dan memadamkan semua kemarahan di hati para prajurit. Cahaya itu tidak membutakan, ia justru membuka mata semua orang tentang betapa sia-sianya permusuhan yang didasarkan pada ketakutan akan ramalan. Raja Matahari jatuh berlutut, menyadari bahwa putrinya tidak menghancurkan dunia, melainkan sedang menyelamatkannya dari kekakuan tradisi yang mematikan. Ramalan kuno itu akhirnya terpenuhi, namun dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh para nabi masa lalu. Bintang yang jatuh bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bibit dari awal yang baru, di mana cahaya dan bayangan bisa berdampingan. Kaelen dan Lyra tidak menjadi raja atau ratu. Mereka memilih untuk tetap menjadi penjaga lembah tersebut. Mereka membangun sebuah tempat perlindungan bagi siapa saja yang cintanya ditolak oleh dunia atau yang takdirnya dianggap salah oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, legenda tentang mereka menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak di seluruh negeri. Dongeng tentang bagaimana dua jiwa yang dianggap tidak mungkin bersatu berhasil mengubah detak jantung semesta dengan sebuah janji sederhana. Bintang-bintang di langit kini tampak lebih dekat, seolah-olah mereka ingin mendengar bisikan-bisikan cinta yang berasal dari lembah kristal. Kaelen sering duduk di luar pondok mereka, melihat ke langit dan teringat akan malam ketika dia masih menjadi penjaga menara yang dingin. Lyra selalu datang menyusulnya, meletakkan kepalanya di bahu Kaelen, merasakan kehangatan yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh matahari manapun. Takdir mungkin telah menulis garis awal mereka, namun mereka adalah penulis dari bab-bab terakhir hidup mereka sendiri. Cinta mereka menjadi sihir yang paling kuat, sihir yang tidak membutuhkan mantra atau tongkat, hanya kepercayaan yang tak tergoyahkan. Di bawah bayangan bintang yang jatuh, mereka akan terus berjanji, setiap hari, setiap jam, dan setiap detik yang tersisa. Karena mereka tahu, selama mereka bersama, tidak ada ramalan yang terlalu gelap untuk dihadapi atau cahaya yang terlalu terang untuk dipeluk. Dan demikianlah kisah ini akan terus berlanjut, abadi di antara debu bintang dan doa-doa yang dipanjatkan ke arah langit malam yang indah. Demikian naskah kisah epik ini, semoga dapat menyentuh hati setiap pendengarnya. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk konten-konten sastra dan imajinasi lainnya.